Mari kita bahas lagi tentang aplikasi 3iMobis dari CAR. Buat mitra 3iNetworks dimanapun kalian berada, kalau video ini bermanfaat, boleh bantu saya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta boleh bantu share ke teman-teman atau mitra kalian yang juga menjadi anggota 3iNetworks. Saya akan jelaskan tentang pertanyaan yang paling sering ditanya. Kenapa saya kalau mau lihat histori pembayaran premi pribadi, itu suka nggak muncul. Nah, seperti ini ya. Untuk Bapak Ibu yang mau cek histori pembayaran premi pribadi, itu diklik dulu. Jadi, diklik ini, kemudian dipilih nomor polisnya yang mana. Kalau kalian hanya sampai sini aja, pasti nggak akan muncul. Apalagi kalau kalian yang punya lebih dari satu polis ya. Artinya pernah perpanjang polis atau pernah beli polis baru di ID yang sama. Contoh seperti ini ya. Nah, saat diklik, baru akan muncul nih total pembayaran preminya berapa. Udah bayar berapa kali? Di sini ada ya. Sudah bayar 50 kali dan tanggal jatuh tempo, kapan, tanggal pembayarannya berapa, dan jumlahnya berapa. Kemudian pembayaran berhasil. Jadi setiap Bapak Ibu sudah bayar premi, bisa langsung dicek apakah pembayaran berhasil atau tidak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah bayar nih, misalnya lewat Indomaret atau transfer ya, atau lewat Alfamart, tapi kok nggak masuk di sini nih. Nah, bukti pembayarannya jangan dibuang. Kalau memang sudah bayar, tapi tidak masuk, tidak update di aplikasi, kirim bukti pembayarannya ke email lancar. Bilang kalau saya sudah melakukan pembayaran tanggal segini-segini, tapi kenapa pembayarannya belum masuk gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang aplikasinya sudah sangat amat bagus nih. Dulu kalau misalnya lagi nggak jam kerja atau Sabtu Minggu nggak bisa dibuka. Tapi hari ini hari Minggu, jam 10 malam saya buka masih bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih sudah bayar berapa kali untuk histori pembayaran premi pribadi ya. Kemudian untuk pembayaran saldo investasi, contoh nih. Ini ID saya yang terbaru ya. Kita mau lihat nih, kalau Bapak Ibu mau lihat saldo investasinya, klik di bagian saldo investasi, di view. Kemudian pilih polis yang mau dilihat, kemudian pilih view. Jadi kan saya udah bayar 50 kali ya. Nah, di sini ada kelihatan nih, nilai saldonya berapa. Ini karena saya sudah pernah ambil ya. Sudah pernah ambil saldonya kalau nggak salah 10 juta. Jadi sisa 7 juta. Kemudian nilai uang pertanggungan 21 juta. Total manfaat pertanggungan 28 juta. Nah, saya akan jelaskan. Kalau Bapak Ibu mau ambil dana, saya sarankan ambil dana sebagian. Karena kalau ambil dana semuanya, itu otomatis tutup polis. Nanti nilai uang pertanggungan yang 21 juta atau 42 juta itu hangus. Ya, kita rugi. Karena kita sudah dipotong biaya akuisisi 5 tahun. Artinya kita diproteksi ya. Kalau yang zaman dulu unit link itu sampai usia kita 75 tahun. Kalau yang terbaru sekarang Pro 8 itu sampai 8 tahun masa proteksinya. Kalau yang Istiqmal selama 7 tahun. Jadi, saya sarankan kalau sudah selesai lunas, ambil dana sebagian saja. Ya, biar sisanya terus dikembangkan dalam investasi. Contoh, saya tadi sudah bayar 17 juta ya. Saldo saya pernah ambil 10 juta. Jadi, masih sisa 7 juta. Berarti, saldo investasi saya yang 7 juta ini akan terus dikembangkan dalam investasi oleh manajer keuangan dari CHR. Ya, jadi Bapak Ibu jangan ambil semuanya. Jangan salah paham dengan agennya atau leadernya yang bilang kalau sudah selesai 5 tahun boleh langsung diambil. Jangan, itu rugi. Ya, itu salah banget. Karena nanti jadinya kita udah kepotong untuk uang pertanggungan 21 juta. Kalau kita tutup polis, uang pertanggungannya itu hilang. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, uang pertanggungannya itu hilang. Jadi jangan ambil atau jangan tutup polis ya. Jangan ambil dana semuanya. Ambil dana sebagian aja. Oke? Nah, ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya. Histori transaksi. Nah, histori transaksi itu untuk apa sih? Kita klik view ya. Histori transaksi ini untuk lihat nih, misal contoh dari Januari sampai Desember tahun lalu ya, 2025. Untuk polis saya yang ini, kita lihat ya view. Nah, harus diklik ya Bapak Ibu ya, jangan cuma dibuka, kok nggak muncul ya, pasti nggak muncul, harus diklik ya. Jadi di sini ada nih target premi. Jadi setiap kita pembayaran premi, berapa yang kepotong untuk bayar premi untuk jadi NAB. Ini kan ada NAB-nya nih ya, 5.000. Kemudian kepotong biaya asuransi berapa nih? Asuransi saya cuman Rp2.765 ya. Jadi sebenarnya biaya asuransi di CHR itu rendah sekali.
karena fokusnya itu bukan ke asuransinya, karena asuransinya kan hanya asuransi jiwa ya, tapi fokusnya itu adalah ke perkembangan nilai investasi dari nasabah. Ya, semuanya ada biaya admin ini 25.000. Jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau yang ada nilai minus itu berarti dipotong, dikurangin dari dana investasi kita. Nah, ini aku pernah saya pernah tarik dana yang ini 6 juta. Polis saya ini pernah saya tarik 6 juta. Kemudian ada admin dan lain-lain, semua di sini tulis nih. Jadi kalau kita pernah tarik pun kita kelihatan semua di sini ya. Itu bisa lihat di history transaksi. Bapak Ibu boleh cek ya di aplikasi masing-masing. Kalau agent yang nggak jelasin, leader nggak jelasin nggak apa. Tonton aja video saya, video-video saya yang lain juga saya banyak jelasin ya. Karena supaya mitra-mitra saya, karena banyak sekali teman-teman yang daftar dengan saya, biar juga paham ya. Karena 3i Networks ini nggak ada hubungannya sama leader atau upline kita. Kalau leader atau upline kita nggak tahu kemana, sudah tidak aktif atau sudah almarhum gitu ya, kita tetap bisa melakukan pengambilan dana, kita tetap bisa mengecek investasi kita dari aplikasi kita sendiri ya, jadi mandiri. Nah, kemudian kita akan lihat ini bagian, mungkin Bapak Ibu kalau yang belum AAJI ya, belum jadi agent, itu nggak muncul banyak seperti saya ya, mungkin munculnya hanya beberapa. Kita lihat di bagian e-police ya, e-police ini kalau Bapak Ibu klik yang e-police, itu bisa lihat ya, polis Bapak Ibu. Nah, nanti untuk bukanya itu pakai tanggal, bulan, tahun ya. Sandinya itu ya. Jadi di sini ada nih. Ya, di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kita lanjut bagian pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Bagian layanan. Nah, di layanan ini ada banyak Bapak Ibu. Aku akan bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama itu customer care. Jadi customer care ini untuk apa sih? Untuk kalau kita mau minta bantuan. Ini saya sering banget nih ke customer care. Nanya status SPAJ, kalau misalnya mau nambah polis, perubahan data. Jadi Bapak Ibu bisa di sini nih ada tanda tambah, ya kan ada tulisan tambah di atas ya. Diklik. Bapak Ibu bisa pilih mau nanya apa. Misalnya duplikat polis nih ya. Contoh ini paling sering nih mitra saya duplikat polis. Kemudian pilih pertanyaan. Deskripsinya apa? Misalnya nih, polis saya hilang atau rusak ya, misalnya rusak karena kebanjiran. Bagaimana caranya untuk mengajukan duplikat polis? Nah, duplikat polis ini bisa diajukan nggak? Bisa. Kayaknya bayar 50.000 ya. Tapi hanya bisa diajukan oleh pemegang polis. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu, email yang terdaftar adalah email Bapak Ibu ya pada saat daftar. Kemudian nomor HP-nya aktif ya. Kalau nomor HP-nya nggak aktif, bisa diganti nomor HP-nya. Kemudian pilih aja submit gitu ya. Nanti akan dibalas. Misal contoh ya, ini status SPAJ misalnya detail nih ya. Saya pernah nanya nih, saya sudah kirim ke kantor SPAJ lengkap. Tanpa dimintain lagi ya, sudah diterima oleh Pak Johan. Nah, kemudian DH bilang, Ibu mohon submit kembali ya. Jadi nanti akan ada langsung jawabannya gitu ya. Ya udah saya tinggal submit lagi gitu. Jadi ini gampang banget customer care. Kemudian keagenan itu kita lewatin ya, karena mungkin nggak semuanya jadi agent. Status pengiriman polis nih, ini bisa dicek. Jadi kalau kalian yang sudah dikirim polisnya, tapi kok belum terima ya, belum diterima, bisa cek di sini. Status pengiriman polis ya, polis yang mana yang mau dicek gitu ya. Nah ini error soalnya saya udah lama banget ini, itu dari 4 tahun yang lalu, jadi pasti udah nggak ada. Nah pertanyaan nih, ini sering banget tanyakan nih ya. Bapak Ibu bisa cek, nah ini paling sering ditanyakan adalah ini nih, bentar ya. Ini penting menurut saya nih. Apakah saya dapat menarik dana pada polis Pro 8 atau asuransi Istiqmal saya? Ini ya. Ini penting banget Bapak Ibu perhatikan karena yang terbaru kan programnya itu Pro 8 dan asuransi Istiqmal ya. Bapak Ibu lihat ya. Untuk polis Pro 8 itu tidak bisa tarik dana sebagian. Jika Bapak Ibu menarik dana, maka polis Anda akan berakhir dan jaringan keagenan dianggap gugur. Jadi Bapak Ibu perhatikan, mitra saya kebanyakan joinnya itu Istiqmal. Kenapa? Karena kita tahu namanya bukannya berarti Pro 8 tidak baik ya. Ada juga yang ikut Pro 8, tapi sebelum dia daftar Pro 8, saya udah pastikan, Bapak Pro 8 ini nggak bisa berhenti di tengah jalan. Jadi harus sampai lunas. Nah, biasa kalau mitra saya yang mau bayarnya itu langsung lunas di awal, boleh ikut Pro 8. Tapi kalau yang tipe-tipenya, aduh saya takutnya di tengah-tengah ada kebutuhan nih, mau tarik gimana ya Mbak Claudia? Nah, saya pasti masukinnya asuransi Istiqmal. Ya, dan bedanya itu Pro 8 tahun, asuransi Istiqmal itu 7 tahun. Ya, Bapak Ibu mungkin ini nggak dijelasin sama sama agent Bapak Ibu atau upline Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ikut yang Pro 8, jangan pernah ambil dana sebagian ya. Karena nanti
otomatis polisnya dihitungnya gugur. Jadi udah nggak bisa lanjut lagi tuh. Kalau amit-amit terjadi resiko meninggal dunia, maka juga udah nggak ada uang pertanggungan. Nah, kecuali Bapak Ibu yang istiqmal, itu bisa diambil kapan saja atau bisa ditarik ya, dicairkan. Namun minimal sisain dana saldo investasinya 500.000 kalau yang istiqmal ya. Jadi beda di sini ya. Kalau unit link itu bisa diambil dana sebagian. Jadi yang join sebelum 2019 itu unit link. Jadi aman, gak masalah ya. Tapi kalau yang terbaru, Pro 8 atau Istiqmal, nah itu Bapak Ibu harus lihat ya. Kalau lupa, saya waktu itu joinnya Istiqmal atau Pro 8 ya. Coba cek lagi di aplikasinya atau cek lagi di polisnya. Bapak Ibu ikutnya Istiqmal atau Pro 8. Atau boleh email aja ke kantor lancar@car.co.id, tanya Bapak Ibu ikutnya yang mana gitu ya. Ini penting nih. Kemudian, nah apa saja yang diperlukan untuk menarik hasil investasi saya? Nah ini penting ya. Ini apa aja sih yang diperlukan? Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pengen tarik, kayak saya nih, saya kan di Taiwan. Mitra-mitra saya juga kalau yang mau tarik dana, kita kirim langsung ke kantor pusat. Jadi meskipun Bapak Ibu di Taiwan, di Hong Kong, banyak mitra saya di Taiwan, Hong Kong, Singapura gitu ya. Kita kan nggak mungkin pulang ke Indonesia gitu ya, hanya untuk tarik dana. Jadi kita kirim formulir yang sudah diisi langsung ke kantor pusat. Disertakan dengan apa? Nah, disertakan dengan KTP, fotokopi KTP, dan juga fotokopi buku rekening. Meskipun di sini tulisannya ya, jika saya ingin menarik hasil investasi saya, kita harus datang ke kantor cabang PT AJ Sentra Asia Raya terdekat dengan membawa polis asli, KTP, asli dan fotokopi, serta mengisi formulir. Nah, biasanya kalau kita ambil dana sebagian, itu akan cair dalam waktu 7 sampai 14 hari kerja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang jauh, ya, kita bisa email aja ke lancar@chr.co.id, nanti akan dikasih tahu gimana caranya untuk ambil dana sebagian. Nanti akan saya jelaskan di video saya yang lain ya. Bapak Ibu bisa cari di YouTube saya tata cara pengambilan dana sebagian. Nanti akan saya buatkan videonya terpisah ya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, boleh bayar premi sekaligus atau enggak gitu boleh ya. Nah, yang penting lagi apa ya? Nah, mungkin itu dulu kali ya. Nanti untuk video yang selanjutnya video yang lain akan saya lanjutkan di video yang berikutnya ya, supaya nggak kepanjangan. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh komen aja di bawah, nanti akan saya bantu untuk jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bergabung di 3i Networks CHR, boleh juga chat WhatsApp saya, WhatsApp-nya ada di bawah. Nanti akan saya bantu daftarkan. Jadi, kita bisa menabung sambil berinvestasi, ya. Syukur-syukur kalau kita yang di luar negeri nih ya, sisihin sedikit dari gaji kita untuk dana hari tua, dana pensiun atau dana pendidikan anak. Gitu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Semangat pagi!